Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People, saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa, hadir kembali menemani kamu menanti berbuka puasa. Global Radio dan Dompet Duafa selama bulan Ramadan ini akan berbagi ilmu di sabar, sharing bareng seputar Ramadan yang bisa teman-teman simak di sini. Insya Allah akan menjawab berbagai permasalahan apapun itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Global People, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih. Nah, Global People, sudah tahu belum apa itu keutamaan sholat tarawih? Kan dari kecil kita sudah terbiasa nih, ketika memasuki bulan Ramadan, kita biasanya akan rame-rame untuk melaksanakan sholat tarawih. Tetapi semakin kita dewasa, dengan berbagai macam kesibukan, sholat tarawih seringkali menjadi opsi paling akhir untuk kita lakukan. Padahal keutamaannya walaupun hukumnya sunnah nih ya, tapi keutamaannya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam ataupun sholat tarawih salah satunya di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, mengharapkan ampunan Allah, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Tuh, Global People, luar biasa ya. Hanya modal meluangkan waktu 30-40 menit selepas sholat isya untuk melaksanakan sholat tarawih, kita berpeluang diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Luar biasa, sholat tarawih ini bukan hanya sholat tambahan yang boleh kita jadikan opsi terakhir. Justru kalau kita pengen Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, kita harus punya target. Bagaimana caranya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dengan melaksanakan seluruh peluang amal kebaikan yang ada. Salah satunya sholat tarawih. Yuk, kita coba sama-sama berkomitmen. Kita tulis nih, untuk bisa punya target Ramadan tahun ini, kita tidak boleh tertinggal satu kali pun untuk melaksanakan sholat tarawih. Ustadz, tapi gimana ya Ustadz? Saya kan sibuk nih. Kadang saya shift malam nih Ustadz. Jam-jam orang sholat tarawih saya bekerja. Atau mungkin Ustadz, kami nih yang di kota Jakarta khususnya, di jam-jam tersebut seringkali terjebak macet. Ada nggak nih opsi untuk kami sholat tarawih? Tentu ada. Apa opsinya? Kalaulah misal kita begitu sibuk karena pekerjaan kita menuntut kita bekerja di jam tersebut, atau mungkin pada jam-jam tarawih itu kita terjebak macet. Kita tahu sendiri ya, Jakarta di bulan Ramadan seperti apa macetnya Global People. Nah, maka opsinya adalah kita boleh sholat sendiri. Jadi tarawih itu nggak wajib berjamaah. Kita boleh sholat sendiri kalau memang kita tidak mampu untuk berjamaah. Atau kalau memang kita punya peluang untuk pulang sedikit lebih malam dan kita bersedia untuk itu, bagaimana kalau mungkin kita sholat pulang ke rumahnya setelah sholat tarawih nih? Itu bisa jadi opsi juga. Intinya kita selalu punya pilihan untuk melaksanakan sholat tarawih. Tidak harus langsung selepas sholat isya kok. Kita boleh sholat isya dulu, lalu melanjutkan pekerjaan kita atau melanjutkan perjalanan kita. Nanti sampai rumah baru kita sempatkan untuk sholat tarawih. Karena sayang kalau ini nggak dilakukan. Sebab sholat tarawih ini tadi berpeluang untuk kita terhapus kesalahannya yang telah lalu. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan yang artinya barang siapa yang sholat bersama imam, ini hadis berbicara tentang sholat tarawih ya, maka dia dinilai seperti sholat malam semalaman. Jadi dia pahalanya itu seperti sholat sepanjang malam. Pertanyaannya, kalau kita di waktu normal aja nih, sanggup nggak sholat sepanjang malam? Secara logik kita nggak sanggup. Tapi kalau kita pengen dapat pahala seolah-olah kita sholat semalaman, maka caranya ikut berjamaah sholat tarawih kalau tidak sibuk dan punya kemampuan, dan menuntaskan sholat tarawihnya bersama imam. Ustadz, mana yang lebih baik? 11 atau 23?
dua-duanya baik, dua-duanya punya hujah, dua-duanya punya landasan. Yang nggak baik kalau kita cari-cari alasan untuk nggak sholat tarawih. Mau 2-3 silahkan, mau 11 silahkan, yang penting sholat tarawih. Jangan sampai kita nggak sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu sesuai namanya, tarawih itu artinya santai. Jadi bagaimana caranya kita pilih nih sholat tarawih di tempat-tempat yang sholatnya itu santai, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sehingga kita merasakan ketenangan, kita merasakan kenyamanan, kita merasakan efek positif dari gerakan-gerakan sholat kita. Jangan sampai kita sholat tarawih justru seperti dikejar-kejar waktu, padahal kita sanggup loh. Kita sanggup untuk nonton misalnya drama, series, ataupun film berjam-jam tuh. Masa sih sholat tarawih dengan santai 30-40 menit kita nggak sanggup? Jadi global people yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap ya Ramadan tahun ini kita targetkan sholat tarawih kita full atau minimal lebih banyak sholatnya daripada tidaknya. Lalu kita targetkan juga sholat tarawihnya dengan sholat tarawih yang santai, sholat tarawih yang tumakninah, sholat tarawih yang khusyuk, yang mudah-mudahan sholat tarawihnya kita itu mengantarkan kita pada apa yang Rasulullah janjikan, yaitu tadi ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu, global people yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memastikan juga nih, jangan kita doang yang sholat tarawihnya semangat. Kalau kita punya anak, kita punya pasangan, atau mungkin belum berpasangan tapi kita punya orang tua, punya adik, punya kakak, yuk kasih tahu nih bahwa sholat tarawih itu kata Ustadz itu luar biasa keutamaannya. Yuk bareng-bareng, jangan sampai kita nggak sholat tarawih, jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Apalagi kalau di jam-jam sholat tarawih itu kita nggak ada kerjaan apa-apa, kita nggak ada kesibukan apa-apa. Sayang banget kalau sampai kita absen dari sholat tarawih. Maka ajak seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, atau bahkan mungkin teman-teman kita, atau kan nih global people punya medsos, boleh di-share kebaikan ini tentang tarawih ini ke teman-teman di medsosnya. Supaya apa? Kita mendapatkan pahala menyebarkan kebaikan. Bayangin kalau gara-gara apa yang global people sampaikan, ada orang yang semangat juga sholat tarawih, maka pahala sholat tarawihnya itu bisa sampai juga nih ke global people. Mudah-mudahan tahun ini Allah kuatkan hati kita untuk punya niat yang kuat, punya niat yang kokoh melaksanakan sholat tarawih. Tidak hanya Allah kuatkan hati, tapi semoga Allah kuatkan fisik kita, Allah kuatkan kaki kita. Untuk apa? Melangkah melaksanakan sholat tarawih bersama. Kalaupun tidak sanggup bersama, sendirian pun boleh. Yang penting diusahakan untuk tidak meninggalkan tarawih. Mudah-mudahan tarawih kita tahun ini lebih baik dari tarawih kita di Ramadan tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Demikian sabar sharing bareng seputar Ramadan hari ini. Penasaran dengan sharing besok? Stay tune aja di Global Radio. Selamat berbuka puasa untuk global people yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa.